memilih keinginan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Ayat
diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap manusia diberikan ujian berdasarkan kadar keimanannya, dan kalau seperti demikian tidak benar kalau ada manusia yang sedang menghadapi ujian lalu kemudian dengan ujian itu ia merasa bahwa ini adalah ujian yang tidak mampu saya bawa. Karena kenapa? Kadarnya sudah ditentukan oleh Allah. Lalu kami pulau hasanillah usaha. Tidak ada beban yang dipikul oleh manusia di luar daripada kemampuannya. Yang mungkin terbatas adalah diri kita yang dipengaruhi oleh bisikan setan yang ada di diri kita. Itulah sifat Rasulullah Muhammad SAW, azizun alaihi ma'anittum. Jadi berat penderitaan dialami oleh beliau. Yang kemudian yang kedua, sifat Allah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau itu sangat penyayang. Beliau adalah sangat penyayang, sehingga begitu penyayangnya Rasulullah Muhammad SAW tidak hanya dari kalangan umat Islam yang beliau sayangi, termasuk dari kalangan Yahudi dan Nasrani, itu ditunjukkan kasih sayangnya Rasulullah Muhammad SAW, sehingga beliau dengan kasih sayang dan akhlak yang lebih tinggi. Banyak yang dulunya musuhnya Rasulullah Muhammad SAW berbalik arah menjadi pengikutnya beliau. Kenapa? Karena rasa cinta dan rasa kasih sayang ditanamkan oleh beliau terhadap seluruh manusia yang ada di atas bumi. Makanya beliau manusia kalau disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka terbaik kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian sahabat Allah, masih kita berada dalam bulan Maulid, bulan kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. Kita senantiasa menyambut diri kita dengan Rasulullah Muhammad SAW yang mencontoh akhlak. Dan tentu sangat menarik bagi kita mengaku umat Rasulullah Muhammad SAW sementara tidak enggan melaksanakan dan menegakkan sunnah-sunnah yang dibangun oleh beliau. Itu sebagai gambaran ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah. Ya Allah Subhanahu wa taala masih mengembalikan nyawa kita, mengembalikan ruh kita, sehingga kita bisa masih melakukan aktivitas-aktivitas, terutama Allah Subhanahu wa taala beri kita kesempatan untuk hadir di masjid, melaksanakan salat cinta yang mulia di tempat yang paling mulia di permukaan bumi, yakni masjid, dan melaksanakan salah satu ibadah yang paling mulia, yakni salat subuh secara berjamaah. Semoga apa yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian kita lanjutkan rutinitas kita, insyaallah sudah menjadi kebiasaan baik orang-orang beriman, yakni kita nongkrong tapi di masjid. Masya Allah, nongkrongnya di masjid luar biasa. Semua sehat Pak, Bu? Alhamdulillah ya, sehat semua, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang sakit Allah sembuhkan, yang punya masalah Allah Subhanahu wa taala selesaikan, yang punya hajat Allah segera kabulkan, dan yang belum menikah supaya mudah-mudahan segera menikah. Amin. Masya Allah. Yang sudah menikah semoga tambah berkah, tambah langgeng kehidupan rumah tangganya. Allah beri keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Jadi Masya Allah, luar biasa. Subuh Jumat Allah pertemukan kita lagi di majelis yang sama, yaitu kopi ngaji. Kopi itu sebenarnya orang kalau di Papua ini kamu pergi, kamu pergi kopi ya, gitu ya. Di Papua sini kayaknya begitu, suka singkat kan, suka singkat-singkat. Jadi kopi itu kamu pergi, kopi ngaji, kopi pergi ngaji. Ngaji itu kalau kita hubungkan dengan, kalau kita kasih kepanjangan, ngaji itu mau ngatur jiwa atau ngatur jiwa, mengatur jiwa kita, sehingga itu istilah ngaji itu di Jawa sangat terkenal kalau di Jawa. Dan saya dapat kepanjangannya itu waktu di pondok. Ngaji itu ngatur jiwa, mengatur jiwa kita.
Karena dalam tubuh kita ini ada namanya jasmani, ada namanya rohani. Rohani itu bahasa lainnya itu jiwa itu. Ya. Jadi orang itu kalau jasmani walaupun sehat, tapi kalau jiwanya sakit, nah itu bahaya. Walaupun kelihatannya badannya sehat, tapi kalau jiwanya sakit, itu biasanya di jalan ketawa-ketawa sendiri. Nah, sudah lain ceritanya. Maka kita diharapkan dalam kehidupan kita ini selalu bersama-sama, selalu hidup bersamaan dengan teman-teman yang dengan saudara-saudara kita, dengan tetangga kita. Kita diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk memperbaiki hubungan tersebut, menjaga hubungan tersebut sampai saatnya kita semua dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala kembali ke kampung halaman kita. Jadi Nabi sudah katakan dunia ini tempatnya ataupun penjaranya orang-orang beriman. Masya Allah. Dan surganya orang-orang kafir. Ini sangat jelas. Kenapa bahasa hadisnya seperti itu? Karena memang kalau kita tahu penjara ayat aturan, ayat banyak ini, kita tidak boleh begini, tidak boleh begitu, serba dibatasi. Tetapi ketika di akhirat nanti sudah di surga, semua yang Allah larang tadi Allah kembalikan, dibolehkan semua. Kalau di dunia kita dilarang minum khamar, di surga nanti ada namanya sungai khamar, masya Allah. Diminum tapi tidak mabuk kalau di sana. Kalau di sini baru minum satu gelas, 2 gelas sudah mabuk. Maka masya Allah ini kita masih di momen maulid, masya Allah luar biasa. Sebagaimana di pembahasan tadi kembali ke topik, kembali ke laptop penjelasan Ustaz bin masalah Rasulullah adalah manusia yang akhlaknya yang paling mulia, akhlaknya yang paling agung, sehingga Allah Subhanahu wa taala memuji beliau dalam surah Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi Allah memuji sungguh Nabi Rasulullah itu, Nabi itu memiliki akhlak yang agung. Ya. Akhlak yang paling tinggi yang dimiliki oleh manusia adalah akhlakul azimah, akhlak yang agung. Kalau akhlakul hasanah atau akhlakul karimah dalam Islam masih dibolehkan, Pak. Kalau orang tampar kita 1 kali, kita boleh balas tampar 1 kali. Boleh. Tapi jangan kita ditampar 1 kali, kita tampar 2 kali, tidak boleh begitu. Nah, makanya hadirin, tapi Nabi itu memiliki akhlakul azim, akhlak yang paling tinggi. Dilempari beliau, dipukul beliau, bahkan dicaci beliau, dihina beliau memaafkan, bahkan beliau memberikan hadiah, bahkan beliau mendoakan kebaikan buat orang tersebut. Luar biasa. Sehingga Nabi itu akhlak beliau telah menjadi sebab banyak sahabat masuk ke dalam Islam. Ya. Kalau dilihat daripada pembicaraan ataupun bahasa-bahasa dakwah yang berupa bicara, itu dampaknya terlalu besar. Tapi kalau dari dampak akhlak beliau, itu banyak sekali sahabat-sahabat yang masuk ke dalam Islam, bahkan yang tadinya musuh menjadi apa? Menjadi teman, menjadi kawan. Itu luar biasa. Rasulullah adalah gambaran daripada manusia terbaik. Jadi kalau kita manusia terbaik itulah Rasulullah. Kalau kita berharap saya mau punya anak seperti Ustadz sebulan, maka suatu saat Ustadz juga punya kesalahan, punya kekurangan. Tetapi kita berharap anak kita, keturunan kita akhlaknya sebagaimana akhlak Rasulullah. Dalam kehidupan beliau sebagaimana kehidupan Rasulullah, sehingga kita tidak akan kecewa. Karena hadirin, kita manusia biasa tidak akan terluput dari kesalahan, terluput dari khilafan, kecuali yang sudah Allah jamin maksum tanpa dosa itu Rasulullah. Sehingga kalau kita mau contoh-contohlah beliau. Kemudian Rasulullah mengajarkan bagaimana caranya kita memperbaiki hubungan sama manusia dan menjaga hubungan dengan Allah. Sehingga kalau dua hubungan ini kalau kita jaga hablum minallah hablum minan nas, maka kita dipastikan dalam kehidupan kita akan bahagia dunia sampai akhirat. Tetapi kalau kita tidak jaga hubungan ini, hablum minallah kita mungkin berantakan, ataupun hablum minan nas kita salah satunya ada yang tidak baik, maka yakin dan percaya Pak Bu, di akhirat nanti bermasalah itu. Mungkin di dunia orang masih bisa jaga ataupun bisa bahagia dengan cara pergi lari ke sana kemari, meninggalkan masalahnya.
Tetapi nanti di akhirat orang yang lari dari masalahnya, Allah kembalikan semua tanggung jawab untuk dia pikul semua masalah tersebut. Maka sebenarnya di dunia ini Allah kasih kita kesempatan. Selama kita hidup, artinya Allah beri kita kesempatan untuk memperbaiki itu. Sehingga pada akhirnya kita semua akan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, hari ini hari Jumat, sesuai dengan kita punya pengajian Kopi Ngaji, kemudian sponsor dari Jumat Berkah, Masya Allah. Terima kasih ibu-ibu Jumat Berkah. Semoga Allah Subhanahu wa taala balas kebaikannya semua, amin. Allah beri yang punya hajat, Allah kabulkan, amin. Ada yang belum terkabul, mungkin dalam waktu dekat semoga Allah kabulkan. Amin, Masya Allah. Jadi alhamdulillah, tidak bosan-bosan kita sering setiap Jumat kita mendengarkan nasihat, bahkan hampir setiap hari kita mendengarkan nasihat-nasihat kebaikan. Ya begitulah orang beriman. Jadi ada satu kaidah, ini kalau kita pakai ini luar biasa. Apa itu? Yang pertama, sesuatu yang sering diulang-ulang dibicarakan itu akan masuk ke dalam hati. Sesuatu yang masuk ke dalam hati itulah yang akan diyakini. Dan sesuatu yang diyakini maka itu akan diusahakan. Dan sesuatu yang diusahakan itulah yang dia dapatkan. Sehingga ini rumus sebenarnya. Kalau mau mendapatkan sesuatu maka bicarakan itu. Bicarakan terus-menerus. Bapak mau kuat tahajud, sering bicara tahajud. Ketemu orang, Masya Allah, luar biasa itu tahajud, keutamaannya sangat besar. Nanti kalau sering dibicarakan nanti akan masuk ke dalam hati. Sudah rumusnya begitu. Bahasa agama itu sunnatullah, ya. Bahasa agama itu sunnatullah. Yang dibicarakan ulang-ulang itu akan masuk ke hati. Kalau sudah masuk di hati maka itu akan diyakini. Kenapa hari ini orang banting tulang, peras keringat, tulang dibanting-banting sampai dan keringat diperas-peras? Kenapa demikian? Karena pembicaraan hari-hari tentang perkara tersebut, sehingga itu masuk ke dalam hati. Mohon maaf, sehingga kadang-kadang kita ini keperluan menjadi tujuan hanya menjadi keperluan saja. Kita bolak-balik. Apa itu keperluan hidup? Keperluan hidup kita semua sama, ya. Kalau keperluan hidup Bapak Ibu semua, kita dengan orang kafir sama. Orang kan keperluan hidup dengan kita sama. Mulai sandang, pangan, papan, ya, kendaraan semua. Kalau cerita makanan, pakaian, kendaraan, rumah, kita dengan orang di luar Islam sama kebutuhannya, keperluan hidupnya sama. Tetapi itu yang membedakan kita dengan mereka adalah tujuan hidup. Sehingga Rasulullah diutus sebagai contoh bagaimana manusia menjalankan tujuan hidup dia. Bagaimana kita sebagai seorang hamba, bagaimana kita sebagai seorang manusia di tengah-tengah masyarakat, itu ada pada diri Rasulullah. Sehingga dengan momen Maulid ini kita kembali mencontoh meneladani beliau, bagaimana Rasulullah SAW dalam keseharian beliau dengan manusia, dengan Allah, bagaimana cara beliau. Sehingga kalau ini kita bahas, kita dalami, maka kita akan dapati di dalamnya luar biasa, begitu banyak hikmah yang kita bisa ambil, pelajaran yang bisa kita petik, yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga mohon maaf, keperluan menjadi tujuan itu ada satu tamsil atau permisalan, yaitu seorang ayah memelihara kambing, ya. Kita pelihara kambing, itu apa keperluannya? Keperluan. Kemudian tujuannya kalau anaknya sakit, kambingnya dijual, ataupun anaknya nanti kalau ada anaknya lahir, nanti kambingnya dijadikan bahan untuk akikah. Itu namanya keperluan. Tapi di tengah perjalanan kambingnya sakit. Kambingnya sakit. Tapi si ayah dengan kebodohannya, dia jual anaknya untuk memati kambingnya. Bisa begitu gak kira-kira? Kalau manusia kita manusia normal, salah itu. Tapi yang kenyataan pada diri kita, pada diri manusia saat ini, ya seperti itu. Dunianya sakit, akhiratnya dilepas. Keperluannya mungkin bermasalah, tujuan hidup dia yang dilepaskan. Sehingga Nabi itu mengajarkan kepada para sahabat, dunia dijinjing, dijinjing, akhirat dijunjung. Dunia dijinjing, akhirat dijunjung.
Maksudnya akhirat itu ditaruh di atas kepala kita. Dunia di tangan kita. Kalau dunia kita goyang, lepas sebentar saja. Lepas sebentar, pegang itu, perbaiki akhirat kita. Jangan sampai dunia kita balik, dunia kita junjung, akhirat kita junjung. Dunia kita goyang sedikit, yang kita lepas akhirat kita. Nauzubillah min dzalik. Maka orang yang mendahulukan tujuan hidup dia daripada keperluan hidup dia, Allah Subhanahu wa taala akan pastikan kehidupan dia bahagia di dunia sampai di akhirat. Sudah pasti seperti itu. Sehingga Nabi itu wujud daripada perkara tersebut. Kita lihat Nabi itu rela dalam sehari tidak makan. Sehari makan, sehari tidak makan. Nabi itu memilih begitu daripada kenyang terus dalam setiap harinya, tetapi mungkin ibadah dia tidak kuat. Sehingga Nabi itu ditawari oleh Allah di mana pun beliau berada, silahkan. Ada gunung emas yang akan mengikuti beliau. Tapi beliau memilih lebar sehari lapar, sehari kenyang. Sehingga dengan sehari lapar kita bisa bersabar, sehari kenyang kita bisa bersyukur. Masya Allah. Jadi Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa semua mengimplementasikan, kita bisa praktekkan dalam hidup sehari-hari akhlak beliau, sehingga kita bersama beliau nanti kelak di yaumul qiyamah masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian Ustaz, tafadhol kita. Oh, ada yang ulang tahun. Ibu siapa namanya? Ibu Bianti, Masya Allah. Ada yang ulang tahun Bu ya? Masya Allah. Jadi gimana? Ada orang ulang tahun hari ini. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi umurnya, dipanjangkan usianya dalam kebaikan. Amin. Semoga hajat-hajat beliau Allah Subhanahu wa taala kabulkan di dunia sampai akhirat. Amin. Semoga kebaikan-kebaikan beliau Allah lipat gandakan. Amin. Dan semoga yang satu penting adalah dosa-dosa diampuni. Nah, jadi kalau kita cerita panjang umur ini, pembahasan nanti akan panjang. Tetapi singkatnya, umur yang sesungguhnya adalah kebaikan yang kita lakukan dan itu ditinggalkan walaupun kita sudah meninggal, tapi tetap ada di kehidupan dunia ini. Itulah dikatakan umur panjang. Umur panjang itu orang yang sudah tidak ada, tetapi kebaikannya terus ada, sehingga itu terus mengalir. Nah, semoga yang berulang tahun dan yang akan berulang tahun Allah beri keberkahan umur. Itu yang terpenting. Karena apa itu keberkahan? Sedikit, 1 menit. Keberkahan adalah, sepakat para ulama, keberkahan adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi kalau kita punya harta, mau lihat berkali tidak harta kita, bertambah tidak kebaikan kalau kita punya harta tersebut. Kita punya istri, berkah kita punya istri itu, lihatlah kebaikannya bertambah tidak. Kita punya kendaraan, semenjak kita punya kendaraan bertambah tidak kebaikan kita selama kita punya kendaraan tersebut. Sehingga kesimpulannya, kalau kita punya nikmat, kita punya sesuatu dalam kehidupan ini, kalau kita mau lihat berkah atau tidak, lihatlah dengan benda tersebut, apakah setelah kita punya benda tersebut bertambah kebaikan kita atau tidak. Kalau bertambah kebaikan dalam benda tersebut yang kita miliki, maka dipastikan keberkahan itu ada dalam kehidupan kita. Demikian, Ustaz, tafadhol. Ya, kita kembali ke laptop. Ya, baik Bapak Ibu sekalian yang sangat dirahmati Allah. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita bersama-sama makan atau makan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Akhirul kalam dalam istilah iklan. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana kuenya? Jadi ulang tahun. Mana kuenya? Aduh, mana? Sudah sampai di sini.
Sudah Pak? Cuma 30.